Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra. Saya mahasiswa tingkat 1A D3 Keperawatan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem reproduksi. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada bagian ini saya mengambil bagian ovarium atau yang disebut indung telur. Nah, dalam sistem reproduksi pria wanita itu ada vagina, serviks, myometrium, endometrium, fundus, uterus, fallopian tube, ovali, fimbri, dan vagina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu apa itu ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon yaitu hormon testosteron dan progesteron. Ovarium pada manusia terdiri dari dua bagian, yakni ada ovarium kanan dan ovarium kiri. Ovarium berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm, panjang 3,5 cm, dan tebal 1 cm. Nah, ini ovarium kiri dan kanan. Volume cairan ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang dari 0,7 ml. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai puncaknya sekitar 7,7 ml. Setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukuran rata-rata yaitu 2,8 ml. Abu kemerahan merupakan warna abu kemerahan yaitu merupakan warna dari ovarium, sementara letak ovarium ada di rongga perut. Lebih tepatnya di bagian daerah pinggang kanan dan kiri dengan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel di dalamnya. Struktur anatomi dan bagian ovarium. Nah, yaitu bagian pertama yaitu ada bagian permukaan. Ovarium adalah bagian permukaan terletak di bagian paling luar. Nah, di sini bagian paling luar yaitu bagian permukaan. Yang terdiri dari epitel kuboid, selapis, atau epitel germinal. Yang kedua yaitu korteks. Nah, ini yang dinamakan dengan korteks. Korteks itu merupakan bagian kulit ovarium yang terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Nah, sesudah lapisan luar yaitu lapisan kedua terdapat korteks yang tersusun dari jaringan ikat longgar dan disebut stroma dan juga merupakan tempatnya ditemukan sel folikel dengan membagi berbagai ukuran dan kematangan dan bisa dilihat melalui USG. Yang ketiga yaitu medula. Medula itu terletaknya di bawah korteks atau paling dalam. Merupakan bagian tengah dari ovarium yang terdiri dari jaringan ikatan dan banyak pembuluh darah vaskular. Adalah medula atau disebut ileus. Nah, di sini ovarium memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi reproduksi ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi memproduksi sel telur setiap bulannya dari masa pubertas. Nah, yang ketiga yaitu struktur anatomi dan bagian ovarium, yaitu pertama bagian permukaan. Ada terdapat korteks, ini tadi yang dinamakan dengan korteks, ya ada bagian permukaan, ada korteks dan medula. Fungsi ovarium sebagai reproduksi yaitu perkembangan sel telur yang terjadi dalam ovarium disertai dengan kelompok sel folikel. Sel tersebut berisi cairan tempat bertumbuhnya sel telur. Sementara sel folikel tumbuh dirangsang oleh hormon FSH yaitu follicle stimulating hormone. Perkembangan ooganium menjadi oosit terletak sejak masa embrio, sementara perkembangan oosit akan terjadi pada masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah dimulai, sel ovum matang akan dilepaskan dari sel folikel dan kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut sudah siap dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio.
Sementara jika sel sperma tidak berhasil membuat ovum, maka wanita akan mengalami yaitu menstruasi, yakni dinding endometrium luntur bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Yang kedua yaitu fungsi endokrin. Fungsi ovarium selanjutnya yaitu sebagai kelenjar endokrin yang dalam hal ini bisa menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen adalah hormon yang mempunyai peran penting dalam perkembangan seksual dari reproduksi pada wanita. Fungsi dari hormon estrogen adalah sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder, seperti pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak, serta payudara, mengatur siklus menstruasi, dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim saat menstruasi. Nah, selain itu, hormon estrogen juga berperan penting dalam pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sementara hormon progesteron termasuk dalam suatu dari hormon golongan steroid. Hormon ini mempunyai fungsi utama yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio dan kehamilan. Fungsi dari hormon progesteron antara lain yaitu menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Yang kedua yaitu selama proses pembuahan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mensiapkan kehamilan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan hormon prolaktoid. Progesteron berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Yang keempat yaitu gairah seksual meningkat sesuai hormon ini, membantu perkembangan saraf otak dan melindungi dan memulihkan kerusakan pada jaringan otak. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi yang mempunyai peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Jika seorang wanita memiliki penyakit sisa ovarium yang menyebabkan ovarium pecah salah satunya, maka berpengaruh pada kesuburannya. Oleh sebab itu menjaga agar organ reproduksinya tetap sehat juga membantu agar ovarium juga turut sehat dan berfungsi pada mana mestinya. Gangguan pada ovarium ini biasanya yaitu kista ovarium, yaitu kantung padat yang berisi cairan kista di dalam atau permukaan ovarium. Kista ovarium ini biasanya hilang dalam waktu beberapa bulan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis saya